Setelah sebelumnya kita ditunjukkan di mana kelompoknya Light yang beranggotakan Gold dan Nemumu sampai di sebuah pulau Oni, mereka di sana melihat Putri Miko dan Ayame sedang tidur pulas di sebuah rumah tradisional. Dan yang selanjutnya, Light, Gold, dan Nemumu menghampiri Putri Miko dan Ayame yang sedang tidur itu dengan tatapan serius. Pada chapter 182 ini, kita diperlihatkan flashback dari Putri Miko ketika masih bocil dulu. Terlihat di sana, Putri Miko sedang berada di sebuah padang bunga yang sangat besar. Dulunya, Putri Miko ternyata sering ke tempat itu bersama ibunya. Lalu tiba-tiba ada suara yang terdengar di belakang Putri Miko. Dia pun langsung sadar dengan suara itu dan nengok ke belakang. Ternyata suara tadi adalah sebuah kenangan saat Putri Miko masih kecil, yang mana dia sedang bermain dengan ibunya dan membuat sebuah mahkota menggunakan bunga. Saat kecil, Putri Miko terlihat sangat bahagia dan sangat dekat dengan ibunya. Momen itu membuat Putri Miko sedikit sadar kalau ini semua adalah mimpi semata. Putri Miko kecil di sana juga terlihat memberikan bunga semanggi berkelopak 4 dan memberikannya kepada ibunya. Hal itu dilakukan karena Putri Miko kecil sangat menyayangi ibunya, dan bunga itu sebagai lambang dan doa agar ibunya selalu bahagia selamanya. Putri Miko kecil lalu memeluk ibunya dengan disertai Sin, di mana ada kertas dengan 2 daun semanggi berkelopak 4. Di sana dijelaskan lebih lanjut kalau ketika Putri Miko kembali ke kastil, kami akan menjadikannya sebagai sebuah penanda buku. Hal itu ternyata dilakukan karena Putri Miko dan ibunya sangat menyukai membaca buku. Selain itu, dia bilang, sekarang aku bisa selalu bersama Ayame. Putri Miko sempat mewek karena saking senangnya bisa melihat ibunya tersenyum lagi. Tapi sayangnya, ada suatu hal yang sedikit mengganjal di sana. Hal yang mengganjal itu adalah dia tidak bisa melihat lagi senyuman di wajah ibunya secara langsung. Selain itu, dia juga nggak bisa dengar suara ibunya. Jadi saat ini Putri Miko ngerasa kayak hampa banget dan bingung dengan ingatannya yang aneh. Sin kembali ke sebuah ruangan di mana di sana Putri Miko dan ibunya sedang tidur. Putri Miko melihat ibunya yang tiba-tiba terbangun dengan sedikit mewek karena suatu hal. Ternyata ibu Putri Miko sedang menangis. Karena dia tidak ingin meninggoy, ibunya terus mengulangi kalimat itu berkali-kali. Putri Miko kecil yang terlihat baru bangun juga bingung dengan apa yang terjadi dengan ibunya. Karena tiba-tiba ibunya nangis tanpa sebab, malahan Putri Miko kecil mengira ibunya sedang sakit. Ibunya yang gak tega lihat Putri Miko kecil menangis, langsung berbalik dan memeluk Putri Miko kecil. Momen haru itu berlangsung beberapa saat dan sangat haru. Putri Miko yang melihat momen haru itu hanya terdiam tanpa ekspresi. Dia berpikir bahwa saat itu dia nggak tahu apa yang sebenarnya ibunya takutkan. Tapi di posisi saat ini, Putri Miko akhirnya paham apa yang dirasakan ibunya saat itu. Sin lalu berpindah di momen ketika adiknya Putri Miko yaitu Ayame lahir. Di sana Putri Miko kecil terlihat sangat bahagia dengan lahirnya Ayame. Putri Miko juga melihat kalau Ayame kecil itu lucu banget. Putri Miko kecil mencoba ngobrol sama adiknya dengan memperkenalkan diri sebagai kakaknya. Putri Miko kecil juga bilang mulai sekarang sebagai kakak dia akan melindungi Ayame dengan baik. Putri Miko kecil juga bilang ke ibunya kalau dia akan melakukan yang terbaik sebagai seorang kakak. Namun sayangnya, Putri Miko tidak bisa mengingat percakapan dengan ibunya dulu. Bahkan wajahnya juga ngeblur dalam ingatan Putri Miko. Yang Putri Miko tahu adalah ibunya tersenyum dan bilang, sebagai kakak, lindungilah Ayame dan tetaplah bersamanya sebagai keluarga. Tapi setelah insiden yang menewaskan ibunya, Putri Miko berjanji untuk melindungi Ayame dengan serius, hingga akhirnya saat ini dia resmi diangkat sebagai Putri Miko. Sin lalu menampilkan sebuah cahaya terang muncul di sekitaran Pulau Onijima. Putri Miko akhirnya belajar tentang peran sesungguhnya dari Putri Miko. Peran pentingnya untuk negeri ini, atau betapa beratnya beban yang harus ditanggung oleh seorang Putri Miko. Putri Miko dalam hati berpikir kalau dia sebenarnya pengen lari aja dan membuang segalanya. Tapi jika dia lari, bukan hanya Onijima, tapi seluruh dunia akan hancur. Dan suatu hal yang pasti, yang menjadi penerus Miko selanjutnya udah pasti adiknya sendiri yaitu Ayame. Dia akan dipaksa untuk menanggung beban yang amat besar ini.
Putri Miko tidak bisa membiarkan semua alur buruk ini terjadi begitu saja. Dia bersumpah gak akan membiarkannya. Shin lalu berpindah ke kamar tidur lagi, di mana Light, Gold, dan Nemumu sudah berada di sana dari tadi. Mereka bertiga menyapa Putri Miko Yotsuha dan menanyakan apakah dia tadi lagi mimpi buruk. Putri Miko yang kaget karena tiba-tiba ada orang lain di dalam kamarnya langsung bangun. Dia langsung melikir ke arah adiknya yang masih ngiler. Putri Miko menanyakan apakah kalian itu dari Black Cloud dan apa sebenarnya yang kalian lakukan di sini. Putri Miko dengan tengil bilang kalau jangan-jangan mereka itu terpesona oleh Putri Miko dan diam-diam menyusup di malam hari. Putri Miko mencoba mengusir mereka keluar dari kamarnya saat itu juga. Light dengan tengil juga nimpalin kalau Putri Miko benar dan langsung minta maaf karena masuk ke kamar Putri Miko tanpa izin. Light ngejelasin kalau dia kesini karena kemungkinan aja bisa terjadi penculikan terhadap Putri Miko, dan Light pengen menyelesaikan semua itu secepat mungkin. Light ngasih tahu ke Putri Miko kalau adiknya udah dibuat tidur nyenyak dengan sihir mereka dan gak akan kebangun. Light juga melanjutkan kalau ruangan ini juga sudah menjadi kedap suara, jadi mau ada sound horeg juga gak akan kedengeran sampai keluar. Jadi silahkan bicara tanpa khawatir ada yang nguping. Putri Miko bilang kalau Light itu terlalu baik, tapi mendengar itu Light menjelaskan kalau dia bisa berjanji kedatangannya itu bukan untuk menyakiti Putri Miko atau adiknya. Light ngejelasin kalau dia tadi gelut sama penjaga keluarga Kamijo dan berhasil kabur, dan akhirnya sampai sini dah. Light bilang kalau Putri Miko dan adiknya lagi diculik, mereka bisa ngebantu untuk melarikan diri. Namun, Light nambahin, tapi apakah kalian benar-benar lagi diculik? Light lanjut ngoceh kalau kejadian ini adalah jebakan kalian. Maka Light akan melaporkannya ke Guild Petualang bahwa negara Onijima membuat permintaan palsu. Mendengar gertakan itu, Putri Miko mikir diem bengong, kayak yang lagi dengerin alur cerita ini. Di sana Putri Miko dengan formal meminta maaf karena telah menyusahkan timnya Light karena permintaan itu. Putri Miko bilang karena mereka berhasil kabur dari jebakan keluarga Kamijo itu, Putri Miko mikir kalau sepertinya Light tidak menggunakan nama Putri Miko sebagai tameng. Putri Miko akhirnya menjelaskan semuanya secara detail sekarang, dimulai dari semua ini adalah hal yang belum diketahui oleh publik, tapi akan dipaparkan pada pertemuan 9 negara nantinya. Jadi sebagai pemimpin Onijima, Putri Miko akan segera pulang kembali untuk bertemu dengan ini dari pulau untuk melakukan diskusi sebelum pertemuan itu dilaksanakan. Putri Miko bilang ke Light dan timnya kalau alasan kalian disuruh buat nemenin dia adalah sebagian karena alasan Guild Petualang doang, dan sebagian lain karena alasan Putri Miko yang merencanakan penculikan palsu ini agar semua orang gak lagi fokus sama Putri Miko dan adiknya. Tapi yang di luar Nurul adalah Putri Miko gak nyangka kalau klan Kamijo akan bertindak sejauh ini dengan menyerang Light dan timnya. Sekali lagi, di sana Putri Miko meminta maaf dengan tulus. Light akhirnya angkat bicara dengan bilang kalau itu semua ternyata cuman pura-pura doang ya. Light nanyain lagi kenapa seorang putri memerlukan semua ini. Putri Miko terdiam sebentar dan menghela napas. Putri Miko menjelaskan kalau itu semua karena kalau Putri Miko dan Ayame menghilang karena diculik, Putri Miko berharap seluruh negeri akan bingung dengan semua itu. Putri Miko juga mikir kalau penyihir dari Giant Tower maksudnya adalah Ellie ya boys. Kalau Ellie datang ke pulau ini, maka Putri Miko bisa bergerak dengan mudah. Light yang mendengar alasan itu semua menjadi kaget. Light terlihat termenung dengan memandangi si kocak Putri Miko ini. Di kepalanya muter terus tentang keputusan yang harus diambil buat ngatasin kekacauan di pulau itu. Masalah makin ribet karena Putri Miko juga lagi galau berat, bikin Light makin bingung mau mulai dari mana. Semua langkah yang salah bisa bikin situasi makin hancur. Light masih kepikiran kenapa Putri Miko sempat nyebut nama Ellie, penyihir dari Giant Tower. Rasanya aneh, soalnya Light memang pernah ngarahin Ellie buat siap-siap menggulingkan kepulauan Onijima, tapi belum pernah dengar kalau dia punya hubungan sama Yotsuha. Pikiran itu muter terus di kepalanya kayak teka-teki yang belum nemu potongan terakhirnya. Sementara itu, Putri Miko kelihatan tenang di luar, tapi wajahnya jelas nunjukin beban besar. Dia duduk di hadapan Light dan mulai ngomong serius. Dia ngaku kalau semua ini pasti bikin bingung, dan karena semua masalah ini gara-gara dirinya, dia bakal jujur ngasih tahu kebenaran, tapi minta Light buat nggak nyebarin rahasia ini ke siapapun, karena ini menyangkut rahasia negara kepulauan Onijima.
Putri Miko lalu mulai ngebuka cerita dengan pertanyaan sederhana tentang mitos penciptaan Kepulauan Onijima. Light cuma jawab seadanya, karena yang dia tahu cuma versi umum yang didengar orang kebanyakan. Menurut Light, mitos itu cuma cerita klasik tentang dewa yang ngamuk dan putri suci yang nyegelnya demi menyelamatkan pulau. Light lanjut jelasin kalau mitos itu cerita tentang dewa yang ngamuk melahap pulau lalu bersatu dengan putri suci yang akhirnya nyegelnya. Setelah itu, Putri Suci dan para pengikutnya menciptakan Kepulauan Onijima yang sekarang. Buat Light, itu cuma dongeng turun-temurun yang udah basi. Tapi Putri Miko punya ekspresi berbeda. Putri Miko dengan nada serius bilang kalau mitos itu bukan sekadar dongeng, tapi kejadian nyata yang benar-benar terjadi. Light agak kaget, terus memastikan kalau yang dimaksud Putri Miko itu dewa beneran ada dan disegel di suatu tempat. Putri Miko mengangguk pelan, membenarkan semuanya tanpa ragu. Putri Miko menjelaskan lebih lanjut kalau Gunung Ogre, gunung yang jadi simbol Onijima, punya rawa besar di puncaknya. Di sanalah Putri Suci pertama kali menyegel dewa yang konon bisa menghancurkan seluruh dunia kalau sampai terbangun. Kalimat itu aja udah cukup bikin suasana jadi tegang. Sejak awal berdirinya, tujuan utama Kepulauan Onijima sebenarnya cuma satu, menghancurkan dewa itu. Karena alasan itu, tentara mereka selalu fokus ngasah kemampuan bertarung, bela diri, dan sihir untuk nyiapin diri kalau segel itu suatu hari pecah. Jadi latihan keras mereka bukan cuma tradisi, tapi warisan pertahanan dunia. Putri Miko lanjut ceritain kalau pada zaman dulu, orang Onijima percaya semua suku wajib berlatih buat dapetin kekuatan. Tapi mereka juga punya rencana lain yang lebih gelap buat melemahkan dewa itu. Rencana yang melibatkan pengorbanan manusia, dan bukan sembarang orang, tapi para penjahat berat. Putri Miko bilang kalau penjahat yang dijatuhi hukuman mati dijadikan tumbal hidup-hidup. Tubuh mereka diukir mantra yang fungsinya buat melemahkan dewa, lalu mereka dikorbankan langsung ke dalam segel. Light kaget denger itu. Tapi Putri Miko cuma menghela napas panjang dan bilang kalau semua itu ternyata belum cukup. Putri Miko melanjutkan dengan wajah muram, bahwa karena pengorbanan itu masih kurang, Putri Suci sendiri akhirnya memutuskan buat ikut dikorbankan. Dia dan para penerusnya diukir mantra yang sama, menjadikan mereka pengorbanan hidup buat menjaga keseimbangan segel agar dewa tetap tertidur. Putri Miko bilang kalau dewa sampai bangun bukan cuma Kepulauan Onijima yang bakal hancur, tapi seluruh dunia juga bakal ikut lenyap. Semua ritual dan pengorbanan selama berabad-abad itu dilakukan demi mencegah hal itu terjadi, meski dengan harga yang sangat mahal. Generasi demi generasi Putri Suci, setelah melahirkan penerus mereka, selalu mempersembahkan diri sebagai tumbal buat melemahkan dewa. Pengorbanan itu udah jadi tradisi suci yang gak bisa dilanggar, bahkan udah dianggap takdir yang harus dijalani setiap penerus garis Putri Suci tanpa pengecualian. Putri Miko bilang kalau kekuatan para Putri Suci memang besar, tapi semua itu hasil dari pengorbanan garis keturunan mereka. Berkat itu, dewa berhasil terus dilemahkan selama ribuan tahun. Namun, Putri Miko sadar kalau terus begini mereka cuma menunda bencana. Suatu hari, Onijima harus bisa ngalahin dewa itu sepenuhnya. Sambil menunduk, Putri Miko mulai nangis. Tangannya menggenggam lengan sendiri, tubuhnya bergetar ketakutan. Dalam isakannya, Putri Miko ngaku kalau dia nggak mau jadi pengorbanan berikutnya. Wajahnya pucat, jelas kelihatan dia benar-benar takut akan nasib yang nunggu di depan. Putri Miko lalu ngeliat adik perempuannya yang tertidur di dekatnya. Dia bilang kalau udah bersumpah kepada ibunya buat melindungi adiknya bagaimanapun caranya. Dia juga enggak akan biarkan adiknya ngalamin nasib yang sama seperti para Putri Suci sebelumnya yang dikorbankan. Karena tekad itu, Putri Miko memutuskan buat belajar ke luar negeri, tepatnya di Akademi Sihir Prinsipalitas, tempat di mana pengetahuan sihir paling maju dikumpulkan. Di sana, Putri Miko berusaha cari cara buat ngalahin dewa, atau minimal nyegelnya selamanya tanpa harus ada pengorbanan lagi. Tapi semua usaha Putri Miko sia-sia. Meski udah ngeluarin tenaga, waktu, dan pikiran, hasilnya nol besar. Putri Miko ngerasa kebingungan, kehilangan arah, dan mulai putus asa karena nggak nemuin satupun solusi yang bisa nyelamatin Onijima dari kutukan pengorbanan itu. Namun, di tengah keputusasaannya, muncul sedikit harapan.
Putri Miko tersenyum kecil sambil bilang kalau seberkas cahaya muncul di tengah kegelapan itu, sesuatu yang datang secara tak terduga, tapi terasa seperti penyelamat. Harapan itu datang dalam wujud seseorang yang dikenal di seluruh dunia. Putri Miko bilang kalau harapan itu nggak lain adalah penyihir menara besar. Sosok manusia luar biasa yang mampu menaklukkan satu negara demi negara, termasuk kerajaan elf, pulau Dark Elf, dan bahkan federasi Beast Folk. Orang itu dikenal karena kekuatannya yang luar biasa dan kecerdasannya yang nyaris nggak masuk akal. Putri Miko yakin kalau penyihir menara besar mungkin bisa ngalahin dewa atau setidaknya tahu cara buat nyegelnya selamanya tanpa perlu lagi korban jiwa. Karena itu, Putri Miko langsung ambil tindakan buat ngubungin penyihir tersebut, berharap keajaiban bisa datang dari sana. Light, Nemumu, dan Gold cuma bisa bengong dengar ceritanya. Putri Miko bilang kalau salah satu penjaga pribadinya, Oboro, ngaku punya cara buat ngubungin penyihir menara besar. Jadi, Putri Miko ngasih semua hasil penelitian yang udah dia kumpulin tentang dewa ke Oboro biar bisa diteruskan langsung ke penyihir itu buat diteliti. Nggak lama kemudian, Putri Miko dapat balasan dari Oboro. Surat itu bilang kalau ada kemungkinan besar buat nyegel dewa secara permanen. Pas baca surat itu, Putri Miko sampai nangis haru di kamarnya. Rasanya kayak beban bertahun-tahun akhirnya ketemu jalan keluar yang nyata. Putri Miko lanjut cerita kalau ibunya meninggal karena kecelakaan aneh, dan karena itu dia tiba-tiba harus naik tahta jadi putri suci. Sejak hari itu, ketakutan akan kematian terus menghantuinya. Setiap malam dia nggak bisa tidur tenang karena tahu waktunya makin dekat buat jadi tumbal. Selain rasa takut itu, ada juga kekosongan di hatinya. Putri Miko tahu kalau adiknya yang paling disayang bisa berakhir dikorbankan juga. Pikiran itu bikin dia hancur dari dalam. Dan saat tahu ada kemungkinan buat ngubah takdir itu, rasa bahagianya nggak bisa dijelasin dengan kata-kata. Putri Miko bilang kalau setelah semua penderitaan itu, rasanya mustahil buat nggak ngerasa bahagia ketika tahu masa depan yang suram bisa dihindari. Tapi meski begitu, dia sadar nggak bisa seenaknya langsung minta bantuan penyihir menara besar buat datang ke pulau itu. Sebagai kepala kepulauan Onijima, Putri Miko tahu posisinya rumit. Dia nggak bisa sembarangan nemuin tokoh sekuat dan seterkenal penyihir menara besar tanpa persetujuan dari klan yang berkuasa. Disinilah masalah besar mulai muncul, yaitu masalah yang bernama klan Kamijo. Putri Miko bilang kalau klan Kamijo adalah klan yang bertanggung jawab menjalankan pemerintahan Kepulauan Onijima. Mereka punya pengaruh besar dan pasti nggak bakal setuju kalau penyihir menara besar diundang datang ke sana. Karena bagi mereka, itu bakal kelihatan kayak tanda kelemahan. Kalau sampai secara formal Onijima ngundang penyihir itu, bangsa lain bisa aja mikir kalau mereka takut sama kekuatan penyihir menara besar. Klan Kamijo bakal kelihatan kayak pemerintah yang gak mampu ngatasi masalah negaranya sendiri, dan itu bakal nurunin harga diri mereka di mata dunia. Lebih parah lagi, kalau rahasia tentang keberadaan dewa tersebar, dampaknya bakal kacau. Negara lain bisa aja langsung bereaksi dengan cara yang berbahaya, terutama setelah tahu kalau Kepulauan Onijima udah ratusan tahun nyembunyiin entitas yang bisa menghancurkan dunia. Makanya, klan Kamijo nggak akan pernah izinin rahasia itu bocor, karena itu bisa bikin posisi mereka sebagai penguasa hancur total. Tapi, Putri Miko dan sekutunya, klan Shimobashira, nggak tinggal diam. Mereka mutusin buat ambil tindakan sendiri tanpa izin resmi. Putri Miko jelasin kalau klan Shimobashira adalah klan yang tugasnya melayani para putri suci dan ngatur acara-acara penting. Tapi sekarang posisi mereka udah diremehkan klan Kamijo, padahal dulunya kedua klan itu setara. Akibatnya muncul kebencian dan permusuhan di antara dua klan itu. Putri Miko ngambil keuntungan dari kondisi itu. Dalam pertemuan rahasia bareng Oboro dan kepala klan Shimobashira, mereka bikin rencana besar, menciptakan insiden penculikan palsu supaya klan Kamijo kacau, lalu pakai momen itu buat manggil penyihir menara besar datang ke pulau dan nyegel dewa selamanya. Rencana itu berjalan diam-diam, dan dari kejauhan, sosok siluet penyihir menara besar udah kelihatan di langit pulau Onijima, tanda kalau semuanya mulai bergerak sesuai rencana. Putri Miko tetap tenang meski tahu risikonya besar.
Putri Miko sadar kalau klan Kamijo bakal marah besar begitu tahu kebenarannya, tapi dia udah siap ambil tanggung jawab penuh. Dia yakin kalau berhasil nyegel dewa, semua orang bakal paham dan akhirnya ngedukung tindakannya. Bagi Putri Miko, kemenangan ini bakal jadi miliknya. Tentu aja, penyihir menara besar nggak bakal ngelakuin itu cuma-cuma. Sebagai gantinya, dia minta bayaran besar dari Kepulauan Onijima. Tapi Putri Miko udah bulat tekadnya. Kalau itu bisa bikin dewa tersegel selamanya, dia rela ngelakuin apapun buat ngebujuk klan Kamijo agar bayar berapapun yang diminta. Dengan semangat yang udah gak bisa digoyang, Putri Miko bilang kalau penculikan palsu yang dia buat bukan sekadar aksi nekat, tapi langkah terakhir yang harus dijalanin. Dia gak bisa mundur sekarang, karena semuanya udah terlalu jauh buat balik lagi. Di akhir cerita, Putri Miko berdiri tegak dengan tatapan serius. Di belakangnya tampak siluet samar dari dewa yang masih tersegel di balik gunung. Dengan penuh keyakinan, Putri Miko bersumpah dalam hati bahwa apapun yang terjadi, dia bakal pastiin penyihir menara besar nyegel dewa itu untuk selamanya. Malam itu, langit tampak jernih. Bulan purnama menggantung terang di atas Kepulauan Onijima. Suasana terlihat tenang, tapi kenyataannya sedang panas. Sebuah narasi pelan menjelaskan kalau penculikan yang terjadi sebenarnya palsu. Tujuan dari insiden itu bukan soal korban, tapi untuk menimbulkan kekacauan di Onijima agar lebih mudah bagi penyihir menara besar, Ellie, menyegel dewa yang bersemayam di tempat itu. Di dalam ruangan, Light, Nemumu, dan Gold masih berdiri di hadapan Putri Miko Yotsuha dan adiknya yang masih terlelap. Suasana sunyi hanya diisi oleh hawa sihir yang samar. Melalui telepati, Light menanyakan pada Nemumu dan Gold apakah mereka pernah mendengar sesuatu dari Ellie tentang rencana penyegelan dewa tersebut. Keduanya hanya saling pandang, lalu menggeleng, menandakan mereka tidak tahu apa-apa. Light sempat berpikir keras, mencoba mencari logika di balik semuanya. Menurutnya tidak masuk akal kalau Ellie sampai lupa memberitahu Yotsuha tentang hal sepenting ini. Sebagai putri suci, Yotsuha seharusnya jadi orang pertama yang tahu. Dari situ, Light mulai mencurigai sesuatu yang lebih dalam. Kemungkinan kalau Yotsuha sebenarnya sudah ditipu oleh Oboro dan klan Shimobashira yang punya kepentingan tersembunyi di balik kekacauan ini. Light lalu mengucapkan terima kasih kepada Yotsuha karena sudah menjelaskan situasi itu. Dengan nada tenang dan sopan, Light memutuskan untuk berbicara terbuka sebagai balasan atas ketulusan sang putri. Light menjelaskan bahwa pihaknya, The Black Motley, memiliki hubungan dekat dengan penyihir menara besar dan sering berbicara langsung dengannya. Tapi selama itu, tidak pernah sekalipun Ellie menyebut soal penyegelan dewa. Mendengar itu, Yotsuha langsung menatap Light dengan ekspresi kaget. Namun dengan cepat ia tersenyum kecil dan mencoba menenangkan dirinya. Yotsuha menjelaskan bahwa alasan dirinya membagikan rahasia ini hanyalah untuk menunjukkan ketulusan dan meminta maaf atas kekacauan yang sempat terjadi, bukan untuk membocorkan rahasia negara ke sembarang orang. Menurutnya, seorang bijak seperti Ellie pasti tidak akan pernah mengungkapkan hal sepenting itu pada petualang biasa. Light menanggapinya dengan logis. Ia bilang kalau memang Ellie berniat untuk menyegel dewa sekuat itu, pasti akan ada tanda-tanda persiapan besar. Menara besar tidak mungkin diam saja, karena operasi sebesar itu tidak bisa dilakukan secara diam-diam. Namun, sejauh ini, tidak ada tanda-tanda pasukan menara bersiap atau pergerakan besar terjadi. Semua terlihat normal seperti biasa. Light menambahkan kalau bahkan untuk penyegelan selevel dewa, Ellie pasti membutuhkan bantuan banyak orang, bukan bertindak sendirian. Ia juga mengingat kalau naga-naga menara besar yang biasa dipakai untuk transportasi masih sibuk patroli dan membantu konstruksi, bukan disiapkan untuk perjalanan besar. Jadi, menurut Light, tidak ada bukti sedikit pun kalau penyegelan besar itu benar-benar sedang dipersiapkan. Ucapan itu membuat Yotsuha kaget lalu menggertakkan gigi. Wajahnya memerah karena marah. Tiba-tiba ia berdiri dan berteriak keras, menuduh Light telah menyebarkan kebohongan. Amarahnya meledak. Ia merasa Light sudah menghina perjanjian rahasia antara Putri Suci Kepulauan Onijima dan penyihir menara besar. Dalam kemarahannya,
Yotsuha bahkan mengancam bahwa Light pantas dihukum mati karena ucapan itu. Yotsuha kemudian menunjuk ke arah Light dan yang lainnya dengan tatapan tajam, menyebut mereka manusia rendahan yang berani menantang otoritas suci. Ia bersumpah akan melaporkan semua ucapan Light kepada penyihir menara besar dan berharap Ellie sendiri yang akan menjatuhkan hukuman berat. Ruangan langsung dipenuhi tekanan sihir dari amarah putri suci itu. Light tetap tenang menghadapi ledakan emosi itu. Dengan nada sabar, Light meminta Yotsuha untuk menenangkan diri. Tapi Yotsuha justru membalas dengan hinaan, menyuruh Light tahu tempatnya, seolah-olah Light tidak pantas berbicara tentang seseorang seagung Ellie. Ketegangan makin terasa, namun Light tetap mempertahankan ekspresinya yang datar dan dingin. Light kemudian menjelaskan bahwa Ellie pernah memberikan item teleportasi padanya untuk digunakan dalam keadaan mendesak. Karena itu, Light bisa langsung menteleportasi mereka semua ke menara besar untuk meminta penjelasan langsung dari Ellie tentang kebenaran penyegelan dewa tersebut. Setelah mendengar itu, ruangan mendadak hening, menyisakan tatapan terkejut dari Yotsuha yang belum bisa memastikan apakah Light benar-benar serius atau hanya menggertak. Putri Miko Yotsuha awalnya masih marah, lalu menatap Light dengan nada sinis sambil menghela napas panjang. Ia tidak percaya dengan omongan Light yang mengklaim punya item teleportasi menuju menara besar. Menurutnya, tidak ada sihir di dunia ini yang bisa langsung memindahkan mereka sejauh itu dari kepulauan Onijima. Yotsuha menganggap ucapan Light cuma bualan konyol untuk mengelabui situasi. Namun, sebelum Yotsuha sempat melanjutkan amarahnya, Light langsung mengangkat item di tangannya dan mengaktifkannya dengan tenang. Seketika, cahaya terang membungkus seluruh ruangan. Energinya begitu kuat sampai angin di sekitar berputar liar. Dalam sekejap, tubuh semua orang, termasuk Yotsuha dan adiknya, terselimuti cahaya putih pekat. Yotsuha sempat menatap Light dengan ekspresi kaget dan sempat bergumam pelan karena tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Begitu cahaya mereda, pemandangan yang muncul membuat semua orang terpana. Mereka kini berdiri di bawah langit malam dengan bulan purnama yang besar dan terang. Di udara, puluhan naga raksasa melayang dengan sayap berkilau, menciptakan pemandangan megah yang tak bisa disangkal. Yotsuha membeku di tempat, matanya membelalak lebar, tidak mampu berkata apapun karena terkejut. Tidak jauh dari sana, menara besar menjulang tinggi, disinari cahaya bulan yang menimpa permukaannya. Seekor naga besar melintas di depan menara, memancarkan aura menakutkan sekaligus indah. Yotsuha hanya bisa mematung dengan mulut terbuka. Matanya gemetar melihat pemandangan luar biasa itu, seakan otaknya butuh waktu untuk menerima kenyataan bahwa mereka benar-benar berada di menara besar. Dalam kebingungan, Yotsuha sempat bergumam pelan, bertanya pada dirinya sendiri apakah ini semua mimpi. Ia mengucek matanya beberapa kali sambil melihat adiknya, Ayame, yang anehnya masih tertidur pulas di lantai seperti tidak terjadi apa-apa. Keadaan itu malah bikin pemandangan semakin absurd, karena cuma Ayame yang terlihat tenang di tengah kekagetan semua orang. Sementara itu, Light sudah mengirimkan pesan lewat telepati ke seseorang. Dengan nada tenang, Light meminta maaf karena telah mengganggu di tengah malam. Dari kejauhan terdengar suara lembut milik Ellie yang menjawab dengan ramah, menyebut Light dengan penuh hormat dan menyapanya dengan kehangatan. Suara itu terdengar tenang tapi kuat, menandakan Ellie sudah menyadari kehadiran mereka. Light kemudian menjelaskan pada Ellie bahwa ia punya permintaan kecil yang perlu disampaikan langsung. Ellie menjawab dengan nada antusias dan sedikit bercanda, menyebut bahwa ia selalu siap menyambut Light kapanpun, bahkan di waktu seselat malam ini, karena bagi Ellie, Light bukan tamu biasa. Jawaban itu membuat suasana di sekitar terasa lebih ringan meski semua orang masih terpana. Yotsuha yang masih bingung mulai melihat sekeliling dengan pandangan kosong. Ia bergumam pelan kalau benda yang digunakan Light tadi bukan ilusi atau trik sulap. Rasa tak percaya di wajahnya pelan-pelan berubah jadi keterkejutan murni. Dalam hati, Yotsuha sadar kalau mereka benar-benar berteleportasi ke menara besar. Semua bukti di depan mata terlalu nyata untuk disangkal. Beberapa saat kemudian, muncul seseorang di dekat gerbang menara dengan aura yang tenang tapi berwibawa. Sosok itu menyambut mereka dengan nada sopan, mengatakan bahwa kedatangan kelompok Light sudah disambut dengan baik.
Yotsuha yang masih linglung hanya menatap tanpa bisa bereaksi, sementara Nemumu dan Gold tetap siaga di belakang Light. Di puncak menara besar, terlihat siluet seorang wanita di bawah sinar bulan purnama. Suaranya terdengar lembut tapi berwibawa, mengatakan bahwa meskipun kunjungan itu datang secara tiba-tiba di tengah malam, ia tetap senang menerima siapapun yang datang bersama The Black Motley. Suara itu membuat semua orang langsung tahu siapa sosok yang sedang berbicara. Lalu dari balik cahaya bulan muncul wajah Ellie dengan senyum lebar dan karisma yang langsung mendominasi suasana. Dengan ramah, Ellie menyambut mereka semua di menara besar, memperkenalkan dirinya sebagai sang penyihir. Pemandangan itu membuat Yotsuha makin syok karena akhirnya ia benar-benar melihat sosok yang selama ini hanya disebut dalam legenda. Di luar menara besar, angin malam bertiup lembut. Yotsuha berjalan perlahan ke arah Ellie dengan wajah masih campur aduk antara kagum dan tidak percaya. Bibirnya bergetar pelan saat bergumam menyebut nama sang penyihir menara besar. Namun sebelum suasana makin serius, suara kecil memecah keheningan. Ayame yang masih tertidur tiba-tiba bergumam pelan minta makan karena lapar. Semua orang langsung menoleh ke arah Ayame yang masih molor dengan wajah damai. Gold sempat berkomentar dengan nada heran, merasa aneh karena gadis itu bisa tetap tidur nyenyak dalam situasi seabsurd ini. Ia bahkan sempat menyebut kalau Ayame benar-benar unik karena bisa tetap tenang di tengah kekacauan semacam ini. Yotsuha menatap adiknya sambil menghela napas pasrah. Dalam tidurnya, Ayame masih melanjutkan omongan ngelindurnya. Minta dibuatkan onigiri isi okaka ukuran besar, lengkap dengan detail seolah sedang memesan makanan sungguhan. Pemandangan itu menutup ketegangan malam itu dengan suasana yang konyol, tapi entah kenapa membuat semuanya terasa lebih manusiawi di tengah absurditas yang baru saja terjadi. Pemandangan awal pada chapter 185 ini dibuka dengan indahnya bulan purnama yang nongkrong tepat di atas struktur menara tinggi yang dibuat sama Ellie. Di tengah suasana hening itu, seseorang tersebut mikir, apakah perlu mindahin semuanya ke dalam ruangan karena tempatnya terlalu terbuka. Di momen berikutnya, suasana langsung pindah ke ruangan mewah bergaya klasik yang penuh detail elegan di dinding dan lantainya. Ada kilatan singkat kayak efek teleportasi, terus beberapa sosok terlihat lewat dengan cepat, nunjukin proses perpindahan barusan. Setelah semuanya pindah, Ellie yang pakai jubah langsung nawarin kamar tamu buat adik kecil Putri Yotsuha. Ellie nyampe niat buat ngejamin keselamatan adik kecil itu, sementara adik kecilnya sendiri udah tidur pulas di bagian bawah ruangan. Putri Yotsuha kelihatan kaget dan ragu pas nerima tawaran itu. Putri Yotsuha akhirnya ngasih respons pelan sambil berusaha ngatur ekspresi wajah yang masih campur aduk. Ellie lanjut jalan bareng kelompok Black Clown di atas permadani mewah. Ellie ngasih kode ke arah tujuan mereka, nunjukin kalau mereka bakal menuju satu tempat tertentu yang udah disiapkan. Kelompok itu akhirnya duduk melingkar di kursi mewah yang ngelilingi meja kecil. Ellie mulai buka pembicaraan dengan nyodorin pertanyaan ke Putri Yotsuha soal alasan Putri Yotsuha dibawa sampai ke tempat ini sama Black Clown. Ellie lanjut nanya lebih serius, ngebahas soal usaha besar yang dilakukan cuma buat mindahin Putri Yotsuha lewat teleportasi. Ellie pengen tahu apakah kedatangan Putri Yotsuha punya urusan penting yang harus disampaikan ke Ellie. Putri Yotsuha duduk dengan ekspresi cemas dan mulai ngejelasin bahwa mitos penciptaan Kepulauan Onijima sebenarnya bukan sekadar cerita legenda. Nada Putri Yotsuha kedengeran ragu tapi tetap maksa buat jujur. Ellie bilang sudah ngerti dan langsung milih buat menuju ke inti pembahasan, biar nggak muter-muter. Ellie pengen semua informasi ditaruh di meja tanpa basa-basi. Ellie lanjut ngomong tegas kalau Ellie nggak punya pengetahuan apapun tentang Tuan Oboro atau klan Shimobashira. Ellie yakin nggak pernah punya kontak sama Kepulauan Onijima. Ellie masih lanjut, masih dengan ekspresi penasaran, bilang kalau Ellie beneran nggak punya ingatan pernah dengar apapun tentang sosok dewa yang disebut Putri Yotsuha. Ellie langsung nambahin dengan nada yang makin tajam, bilang bahwa semua klaim Tuan Oboro tentang koneksinya dengan Ellie itu cuma kebohongan. Ellie ngerasa sangat tersinggung karena Oboro ngaku-ngaku punya hubungan khusus. Putri Yotsuha langsung kaget berat dan wajahnya kelihatan putus asa. Mata Putri Yotsuha membelalak pas ngeproses kenyataan kalau informasi yang selama ini dipercaya mungkin palsu. Keheningan lalu memenuhi ruangan. Light, Gold, dan Putri Yotsuha
duduk bareng sambil kebingungan berat setelah pengungkapan barusan. Atmosfer kerasa tegang, tapi nggak ada yang langsung buka suara. Light akhirnya ngambil inisiatif dan nanya dua hal yang bikin Light penasaran sejak tadi ke Putri Yotsuha. Light ngomong dengan nada hati-hati karena tahu situasinya lagi sensitif. Putri Yotsuha yang lagi nunduk dengan wajah khawatir balik nanya apa yang mau ditanyain Light. Putri Yotsuha kelihatan masih kebingungan tapi tetap berusaha fokus. Light mulai ngejelasin kalau Light ngerti Putri Yotsuha mempercayai klan Shimobashira karena mereka sudah mengabdi lama pada putri-putri suci. Tapi yang bikin Light heran adalah alasan Putri Yotsuha ngasih kepercayaan besar ke Oboro yang statusnya rakyat biasa. Putri Yotsuha mulai ceritain motivasinya. Putri Yotsuha mikir mungkin ada seseorang di daratan yang cukup kuat buat ngalahin dewa. Selama 3 tahun terakhir, Putri Yotsuha dan Oboro rutin tukeran surat buat saling berbagi informasi soal para prajurit kuat. Putri Yotsuha lanjut nunjukin potongan-potongan kertas yang selama ini jadi hasil riset Putri Yotsuha. Putri Yotsuha ngejelasin bahwa Oboro selalu ngasih informasi lengkap tentang para prajurit kuat dari perjalanan Oboro sebagai petualang. Light mulai manggut-manggut dan ngeproses semua itu. Putri Yotsuha menyimpulkan bahwa Mitsuhiko, kepala klan Shimobashira, sangat tersentuh sama ketulusan Oboro sampai akhirnya ngasih Oboro posisi penting sebagai bagian dari pasukan pengawal pribadi Putri Yotsuha. Putri Yotsuha menutup mata sambil nunjukin ekspresi penyesalan. Putri Yotsuha ngaku kalau Putri Yotsuha juga akhirnya mempercayai Oboro karena semua kedekatan dan bantuan itu, walaupun sekarang semuanya terasa beda. Light mikir serius pas denger itu semua. Light nginget obrolan lama waktu Light dan Oboro lagi minum bareng dulu saat mereka masih kecil di Concord of the Tribes. Light keinget Oboro pernah ngomong tentang informasi prajurit kuat. Light jelasin hobi Oboro yang suka latihan buat ningkatin kekuatan, tapi juga punya hobi tambahan yang lebih ekstrim, yaitu nyari para petarung hebat yang terkenal dan kadang nantang mereka demi ningkatin kemampuan Oboro sendiri. Kilas balik nunjukin Oboro dan Light kecil lagi duduk minum bareng di sebuah kedai. Light ngejelasin kalau Oboro sering cerita betapa serunya ngumpulin data tentang orang-orang kuat dan jadi makin termotivasi buat naik level kekuatan. Balik ke ruangan, Light nanya lagi ke Putri Yotsuha apakah Putri Yotsuha tahu alasan Oboro dan klan Shimobashira bohong sama Putri Yotsuha. Nada Light tenang tapi tegas. Putri Yotsuha nutup mata dan jawab dengan suara sedih kalau Putri Yotsuha nggak tahu alasan kebohongan itu sama sekali. Ekspresi Putri Yotsuha kelihatan patah. Putri Yotsuha memegang tangannya sambil ngomong dengan nada frustrasi. Putri Yotsuha bilang kalau Oboro yang pendatang baru berbohong itu masih bisa dipahami. Putri Yotsuha lanjut dan mulai nunjukin ekspresi marah. Putri Yotsuha bilang kalau klan Shimobashira sebagai klan lama nggak seharusnya ngelakuin tindakan menipu Putri Suci. Panel close-up nunjukin wajah Putri Yotsuha yang penuh kemarahan dan keterkejutan. Napas Putri Yotsuha berat dan Putri Yotsuha ngerasa semuanya benar-benar nggak masuk akal. Putri Yotsuha akhirnya teriak dengan air mata dan rasa frustrasi mendalam. Putri Yotsuha ngerasa semua kejadian ini benar-benar terlalu mustahil buat diterima. Setelah teriakan itu, Putri Yotsuha kelihatan langsung merosot di kursinya dengan bahu jatuh lemas. Suasananya nunjukin kesedihan berat, kayak mental Putri Yotsuha baru aja jatuh sampai titik paling rendah. Ruang tamu terasa hening dengan suara lirih Putri Yotsuha yang masih menangis. Light dan Ellie cuma duduk memperhatikan tanpa tahu harus bereaksi bagaimana. Suasana kelihatan agak canggung, tapi semua orang tetap diam karena Putri Yotsuha benar-benar kelihatan hancur. Putri Yotsuha akhirnya berdiri dan menatap Ellie dari seberang meja. Putri Yotsuha membungkuk dalam-dalam sambil memanggil Ellie sebagai penyihir maha kuasa dari menara besar. Suaranya terdengar serak, tapi tekadnya jelas dari cara tubuhnya membungkuk. Dengan wajah penuh air mata, Putri Yotsuha memohon bantuan. Putri Yotsuha menjelaskan keputusasaannya, berharap Ellie mau meminjamkan kekuatan luar biasa yang selalu menjadi legenda. Putri Yotsuha bahkan menawarkan pembayaran berapapun demi keselamatan. Ellie hanya menjawab santai sambil meraih cangkir yang isinya mirip energen. Ellie menolak tanpa ragu. Reaksi itu membuat Putri Yotsuha langsung terkejut dan menatap Ellie seakan tidak percaya penolakan terjadi secepat itu.
Putri Yotsuha bertanya dengan suara gemetar. Putri Yotsuha terlihat syok dengan penolakan tersebut. Ellie menjawab dengan tenang, menjelaskan kalau Putri Yotsuha dan pihak Black Clown sebelumnya sudah menghina teman-teman Ellie dengan sebutan manusia rendahan yang vulgar. Ellie lanjut mempertanyakan alasan harus membantu orang yang sudah bersikap kasar. Nada suaranya tajam, jelas menunjukkan kalau Ellie tidak senang. Putri Yotsuha langsung panik, memegang mulut karena tiba-tiba sariawan, dan bingung bagaimana Ellie bisa tahu semua ucapan yang terucap jauh di Onijima. Putri Yotsuha mulai curiga dan menuduh Light dalam hati. Tapi Putri Yotsuha ingat, Light tidak pernah punya kesempatan memberikan info itu. Putri Yotsuha mulai membayangkan kemampuan pengumpulan informasi penyihir dari menara besar yang bisa menjangkau ruangan jauh sekalipun. Light menganalisis situasinya dan sadar tidak pernah mengirim informasi spesifik lewat telepati. Light langsung menyadari kemungkinan paling dekat dan menatap Nemumu. Nemumu langsung salah tingkah. Terlihat jelas dari sikapnya yang canggung. Light sempat tertawa kecil sementara Gold cuma berkomentar kalau Nemumu kasihan. Light kemudian menjelaskan bahwa Nemumu ternyata memakai kartu telepati diam-diam untuk memberitahu Ellie karena Nemumu tidak tahan mendengar ucapan Putri Yotsuha. Light juga mengingat kalau Ellie dan Nemumu memang sering bahas racun dan obat. Putri Yotsuha yang mendengar itu langsung membungkuk lagi dan meminta maaf sangat dalam kepada pihak Black Clown. Putri Yotsuha menyesal karena sudah melampiaskan kesalahpahaman dan menghina mereka. Light sampai kaget melihat permintaan maaf sebesar itu. Putri Yotsuha kembali memohon secara formal dan menjanjikan permintaan maaf resmi dari Kepulauan Onijima nanti. Putri Yotsuha kemudian berlutut dalam posisi dogeza di hadapan Ellie dan kembali memohon agar Ellie meminjamkan kekuatan penyihir maha kuasa. Putri Yotsuha lalu menjelaskan kalau jika situasi berlanjut, dirinya, adik perempuannya, dan semua putri suci berikutnya akan terus dikorbankan pada dewa. Putri Yotsuha menangis sambil memohon agar Ellie menolong masa depan mereka. Ellie tetap santai dalam menolak dan bilang kalau dewa itu bukan urusan manusia. Ellie menyarankan Putri Yotsuha tetap dikorbankan saja. Putri Yotsuha tetap dalam posisi dogeza, tidak bergerak, hanya menunjukkan keputusasaan mendalam yang membuat ruangan makin sunyi. Putri Yotsuha memohon lagi dengan suara penuh air mata, meminta agar adik perempuannya dan para putri suci berikutnya diselamatkan. Putri Yotsuha tetap berlutut dengan dahi menempel lantai. Benar-benar terlihat patah dan putus asa. Light melihat itu dan bergumam pada dirinya sendiri tentang keinginan Putri Yotsuha menyelamatkan adik perempuannya. Light teringat keluarganya sendiri dan memahami betul perasaan yang sedang dirasakan Putri Yotsuha dalam situasi seburuk itu. Light kemudian membuat keputusan dalam hati. Light juga punya alasan pribadi untuk mencari tahu kenapa Oboro dan klan Shimobashira menipu Putri Yotsuha. Light merasa informasi itu bisa berguna untuk balas dendam terhadap Oboro. Ellie menghela napas pelan dan mulai mempertimbangkan ulang. Ellie bilang kalau menolak setelah melihat permohonan setega itu justru membuat Ellie terlihat pengecut seperti tidak berani menghadapi dewa. Nada Ellie masih santai, tapi keputusannya berubah. Ellie berdiri di depan Putri Yotsuha yang masih berlutut. Ellie menyatakan akan menerima permohonannya sekali ini saja, sebagai jawaban atas permohonan yang begitu putus asa. Putri Yotsuha langsung menangis lega sambil mengucapkan terima kasih keras dan berulang. Putri Yotsuha kembali sujud dalam dogeza, sambil terus berterima kasih berkali-kali. Ellie menerima ucapan itu, tapi menegaskan kalau Ellie tidak akan menyelesaikan masalah ini secara gratis. Ellie meminta agar Putri Yotsuha duduk karena Ellie ingin menandatangani perjanjian resmi dengan bangsa Onijima. Putri Yotsuha akhirnya duduk kembali dengan senyum lega dan jawaban singkat penuh semangat. Ketegangan perlahan turun setelah keputusan besar itu dibuat, meninggalkan ruangan yang tadinya penuh tangisan menjadi sedikit lebih ringan. Pagi itu, suasana pertemuan masih tegang tapi penuh harapan. Putri Suci yang masih bersemangat bersumpah dengan penuh keyakinan bahwa apapun persyaratan yang diajukan Ellie akan dilaksanakan. Sikap Putri Suci itu menunjukkan betapa besarnya tekad untuk menyelesaikan masalah Dewa Onijima secepat mungkin tanpa keraguan. Ellie mengeluarkan syarat-syarat perjanjian yang tertulis dalam beberapa dokumen. Syarat utamanya mencakup kewajiban
Kepulauan Onijima menanggung semua biaya penaklukan dewa, menyerahkan item, dokumen, informasi, atau personel yang diperlukan menara besar, serta mendukung kenaikan Lilith ke takhta ratu pada KTT mendatang di Kepangeranan. Setelah syarat-syarat besar dan syarat-syarat kecil lainnya disetujui kedua pihak, menara besar akhirnya diizinkan mengumpulkan informasi di dalam Kepulauan Onijima untuk keperluan penaklukan dewa tersebut. Kesepakatan ini menjadi fondasi kerjasama yang menentukan arah konflik selanjutnya. Langit cerah terlihat di atas struktur spiral tempat pertemuan berlangsung. Pagi menandai berakhirnya pembahasan yang panjang. Pertemuan pun dibubarkan untuk sementara agar semua pihak bisa mempersiapkan langkah berikutnya. Penyihir dan Putri Suci langsung menandatangani perjanjian menandai pengesahan resmi kerjasama mereka. Ellie memberi arahan kepada Putri Suci untuk beristirahat di Menara Besar, karena untuk sementara waktu Putri Suci akan tinggal di sana. Ellie juga meminta Yotsuha menjelaskan inti situasi saat ini kepada Ayame agar pemahaman keduanya tetap selaras dengan kondisi terbaru. Yotsuha menanggapi permintaan itu dengan senyum lega dan penuh kesiapan. Yotsuha merasa beban pikirannya berkurang karena situasi akhirnya bergerak ke arah yang lebih jelas. Dengan sikap menerima, Yotsuha mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan. Yotsuha kemudian menatap adik perempuannya yang sedang tertidur pulas di kamar. Dua pelayan keluar dari ruangan setelah memastikan semuanya aman, lalu menutup pintu dari luar untuk berjaga. Suasana kamar terasa tenang karena tidur adik Yotsuha tidak terusik. Yotsuha duduk di tepi tempat tidur sambil mengelus kepala adiknya dengan lembut. Gerakan itu menunjukkan betapa besarnya rasa sayang dan rasa lega, karena untuk sementara waktu adiknya berada di lingkungan yang lebih aman dibanding kondisi sebelumnya yang penuh tekanan. Cerita lalu berpindah ke bagian terdalam Naraku yang dipenuhi suasana gelap dan menyeramkan. Nuansa itu menggambarkan betapa dalam dan berbahayanya sisi dunia yang tidak pernah terlihat oleh orang biasa, tempat rahasia, dan rencana besar bersembunyi. Adegan bergeser ke ruangan seperti kantor atau perpustakaan di Menara Besar. Light duduk santai di belakang meja sambil menikmati kopi tuku. Di hadapannya, Ellie berdiri sambil mengamati reaksi Light. Menunggu pembahasan dimulai karena pemanggilan ini terjadi mendadak. Light menyampaikan alasan memanggil Ellie sambil tetap tersenyum. Light menjelaskan bahwa Nemumu sudah diminta bersiap jika Yotsuha dibawa ke Menara Besar. Light ingin memastikan semua orang memahami situasi sehingga langkah yang diambil tidak meleset dari tujuan utama. Ellie merasa sangat senang karena dipanggil langsung oleh Light. Semangat Ellie terlihat jelas karena apapun waktu pemanggilannya, bagi Ellie itu selalu menjadi kehormatan. Sikap Ellie yang penuh antusias itu membuat suasana pertemuan terasa lebih hidup. Ellie menambahkan dengan gaya centil bahwa panggilan Light terutama pada malam hari akan selalu disambut dengan senang hati jika Light merasa kesepian. Light menanggapinya ringan, menerima tawaran itu sebagai bentuk dukungan tanpa memperpanjang suasana melebar dari topik utama. Light kembali fokus pada inti pembahasan sambil memegang cangkir kopi tuku. Light mempertanyakan alasan Oboro dan klan Shimobashira yang bertanggung jawab atas putri-putri suci melakukan penipuan terhadap Yotsuha. Situasi itu terasa janggal dan tidak masuk akal bagi Light. Light mencoba menganalisis kemungkinan bahwa persoalan tersebut mungkin terkait perebutan kekuasaan antara klan Kamijo dan klan Shimobashira. Bagi Light, konflik internal seperti itu masuk akal, karena tingkat tensi politik di Kepulauan Onijima cukup tinggi. Ellie merespons dengan gembira dan optimis bahwa ketika mereka tiba dan mulai mengumpulkan informasi di Kepulauan Onijima, alasan sebenarnya akan terungkap. Ellie yakin informasi tersembunyi yang ada akan membawa kejelasan mengenai tindakan Oboro dan klan Shimobashira. Ellie lalu menjelaskan tantangan pengumpulan informasi karena Onijima merupakan negara kepulauan dengan akses informasi yang sulit. Ditambah kekhawatiran mengenai kekuatan Onijima, mereka sebelumnya tidak meminta Aoyuki menggunakan monsternya agar tidak memicu masalah lebih besar. Ellie menambahkan bahwa Sogen, pengawal Kamijo level 1500 yang sempat ditemui di kantor hakim, merupakan Oni dengan level tertinggi di wilayah tersebut. Informasi ini membuat Light tidak perlu terlalu waspada terhadap kekuatan Onijima karena ancaman utamanya sudah terlihat.
Eli melanjutkan bahwa hilangnya Yotsuha dan adiknya untuk kedua kalinya pasti membuat Kepulauan Onijima semakin kacau. Selain itu, izin resmi dari Yotsuha sebagai kepala negara kini memungkinkan mereka mengumpulkan informasi tanpa hambatan politik. Eli merasa situasi ini membuka peluang besar. Dengan izin langsung dari Yotsuha, mereka bisa bergerak lebih berani dalam aktivitas mata-mata. Keyakinan Eli membuat rencana mereka terasa lebih solid dan terarah. Light menyetujui pendapat Eli bahwa informasi harus dikumpulkan sebanyak mungkin sebelum menentukan langkah akhir. Faktor-faktor di luar dugaan bisa saja muncul, jadi persiapan harus dilakukan dengan sempurna agar tidak terjadi kesalahan fatal. Sambil mengangkat kopi tuku, Light merenungkan bahwa masih belum ada jaminan apakah Yotsuha bisa sepenuhnya dipercaya. Light juga mempertimbangkan kemungkinan buruk seperti penaklukan dewa yang justru membuat Kepulauan Onijima tenggelam jika ada dampak besar yang tidak terduga. Light menyimpulkan bahwa pengumpulan informasi akan membantu menentukan cara terbaik untuk membalas dendam kepada Oboro. Kebenaran terkait manipulasi Yotsuha juga bisa terungkap secara jelas jika semua potongan informasi berhasil dikumpulkan. Light memberi instruksi kepada Eli untuk menggunakan monster atau kartu apapun yang diperlukan demi mendapatkan informasi yang mereka butuhkan. Light ingin memastikan tidak ada celah yang terlewat dalam penyelidikan ini karena setiap detail bisa menjadi kunci. Light memandang Eli dan memastikan apakah tugas itu bisa dilakukan. Tatapan Light menunjukkan keseriusan dan harapan besar terhadap kemampuan Eli dalam menjalankan peran penting ini demi kelancaran operasi mereka di wilayah Onijima. Eli menjawab dengan penuh semangat bahwa Eli akan mengumpulkan setiap detail informasi tanpa ada yang terlewat. Eli bersumpah akan membuat Light puas dengan hasilnya. Keyakinan Eli menutup pertemuan itu dengan energi positif. Akhir chapter ditutup dengan narasi bahwa mereka memulai langkah pertama untuk mengumpulkan informasi di dalam Kepulauan Onijima. Persiapan besar pun bergerak, menjadi awal dari konflik yang akan semakin dalam. Oboro kecil tumbuh sebagai bocah provinsi di Kepulauan Onijima, anak kedua dari seorang prajurit sekaligus mantan anggota persatuan suku-suku. Di tempat itu, anak laki-laki sudah biasa belajar bela diri sejak masih kecil karena mereka tumbuh dengan mindset bahwa suatu saat harus bertarung bersama Putri Suci untuk mengalahkan sang dewa kalau sang dewa bangkit lagi. Oboro kecil ikut latihan bela diri bersama kakak laki-laki dan anak-anak tetangga dengan bayangan simpel bahwa masa depannya pasti bakal jadi prajurit seperti ayahnya. Semua seperti jalur kehidupan normal yang sudah disiapkan sejak lahir tanpa ada rencana lain. Suatu hari, Oboro sedang latihan pagi di tepi laut, tempat favoritnya biar bisa sekalian ngerasain angin laut yang kencang. Saat lagi fokus latihan, Oboro mendadak ngelihat sesuatu jauh di permukaan air yang bikin jantung langsung jatuh ke perut. Kepulauan Onijima dikelilingi air dari semua sisi. Jadi, monster laut kadang muncul, dan orang Onijima berburu monster laut buat naikin level. Tapi, yang muncul hari itu bukan level standar, bukan makhluk biasa, melainkan wujud raksasa yang levelnya tembus angka ribuan, makhluk yang cocok disebut kaiju laut. Oboro melihat kaiju laut itu muncul ke permukaan dengan ukuran gila-gilaan dan langsung sadar kalau itu bukan jenis monster yang seharusnya ada di kepulauan. Tubuh Oboro langsung gemeteran sampai keluar suara ketakutan tidak terkontrol. Tapi di tengah panik, Oboro masih mikir harus kasih tahu orang dewasa. Kaiju laut makin dekat dan laut meledak dengan cipratan besar. Bentuknya seperti naga raksasa dengan kepala penuh duri dan sayap besar, berdiri tepat di depan Oboro. Namun sebelum Oboro sempat kabur, leher kaiju laut terputus begitu saja seolah dihancurkan sesuatu yang terlalu cepat untuk dipahami. Tubuh kaiju laut tumbang menghantam pasir pesisir sampai tanah bergetar. Debu terbang, air memercik kemana-mana, dan untuk pertama kali Oboro ngelihat monster selevel itu mati begitu saja tanpa perlawanan. Oboro bengong sampai wajahnya kayak kodok Zuma yang kehilangan fungsi otak sementara. Di depan tubuh kaiju laut yang roboh berdiri seorang pria bertubuh kekar, menggunakan pakaian gelap dengan pedang tersarung. Berdiri santai di atas bangkai seakan pembantaian barusan cuma hal sepele. Sebelum Oboro berhasil mikir atau nanya siapa orang itu, sosok misterius itu menghilang begitu saja kayak tidak pernah ada.
Tidak ada jejak kaki, tidak ada suara, tidak ada sisa aura. Semua benar-benar lenyap. Tubuh Oboro kehabisan tenaga karena syok, adrenalin, dan ketakutan, sampai akhirnya pingsan tepat di sebelah bangkai kaiju laut yang sudah tidak bergerak. Keesokan harinya, Oboro terbangun di rumah, dan ibunya panik memeriksa kondisi Oboro. Ibunya bilang, Oboro ditemukan pingsan di pantai tanpa luka apapun, dan seharusnya sudah baik-baik saja sekarang, setelah istirahat. Kerumunan orang dewasa Onijima datang dan meminta Oboro menjelaskan apa yang terjadi di pantai. Oboro masih gemetar dan akhirnya bilang bahwa ada manusia berpakaian hitam yang membunuh monster itu sendirian. Dua pria dewasa Onijima menertawakan cerita itu dengan nada meremehkan, bilang tidak mungkin ada manusia yang bisa membunuh monster level ribuan. Mereka menganggap Oboro sedang bermimpi dan kebingungan karena syok. Mereka mencoba menenangkan Oboro dan bilang agar Oboro istirahat saja karena pasti kejadian itu terlalu berat untuk anak kecil. Mereka berasumsi bangkai monster itu cuma kebetulan terdampar, lalu Oboro panik sampai pingsan. Berita tentang manusia misterius super kuat yang muncul di Kepulauan Onijima sempat menyebar sebagai gosip, tapi karena tidak ada yang percaya pada cerita anak kecil, rumor itu akhirnya menguap begitu saja tanpa kelanjutan. Beberapa hari kemudian, Oboro kembali berjalan ke tepi pantai sendirian sambil memikirkan kejadian itu. Setelah mengingat lebih jelas, Oboro merasa kaiju laut tidak sedang menyerang, melainkan terlihat seperti melarikan diri karena ketakutan. Oboro mulai paham bahwa kaiju laut datang ke Onijima bukan untuk berburu manusia, tapi justru kabur dari seseorang yang jauh lebih mengerikan daripada monster itu sendiri, yaitu sosok manusia berpakaian hitam yang muncul kemudian. Oboro mengepalkan tangan dengan ekspresi penuh tekad. Dalam hati, Oboro menanam impian baru yang berbeda dari rencana masa depan yang dulu terasa sudah pasti. Impian itu simpel, tapi berat. Oboro ingin menjadi skuad manusia berpakaian hitam tersebut, skuad figur misterius yang mampu membuat monster level ribuan lari ketakutan. Sejak hari itu, tujuan hidup Oboro resmi berubah selamanya. Beberapa tahun berlalu dan Oboro tumbuh jadi petarung muda Onijima. Di tepi laut terlihat sekelompok party bocil Onijima berhasil menjatuhkan monster laut kecil, menandakan generasi pejuang baru mulai terbentuk di pulau itu. Dua pria dewasa melihat mayat monster itu sambil menyimpulkan kalau monster itu cukup kuat, tapi mereka masih aman karena ada Oboro di pihak mereka. Kalimat itu keluar dengan nada bangga, seakan Oboro sudah jadi tumpuan masa depan. Seorang pria dewasa berpedang memuji Oboro dan mengakui dengan santai kalau tidak ada satupun di generasinya yang sebanding dengan Oboro. Oboro berdiri sambil memegang gagang pedang dengan sorot mata tajam. Dalam hati Oboro membandingkan dirinya dengan manusia berpakaian hitam dari masa lalu dan menyimpulkan kalau dirinya masih pemula. Oboro merasa mengalahkan monster laut yang berkeliaran di pulau tidak memberi perkembangan signifikan untuk levelnya. Oboro memutuskan sudah waktunya pergi meninggalkan kepulauan menuju daratan agar bisa berkembang lebih jauh. Kapal yang terlihat di kejauhan menjadi simbol awal perjalanan baru Oboro ke dunia luar. Setelah tiba di daratan, Oboro mencoba farming sendirian di gua penuh monster serangga kecil dan berhasil mengalahkan semua tanpa kesulitan. Meski mudah, Oboro sadar peningkatan levelnya tetap sangat lambat. Oboro menyadari menjelajah dungeon sendirian terlalu melelahkan dan dananya makin menipis. Oboro akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan kelompok lain supaya bisa bertarung dan mendapatkan uang sekaligus. Oboro bergabung dengan Golden Treasure Chest Party, kelompok pencari harta karun di dungeon untuk dapat uang dan meningkatkan level. Mereka mengalahkan banyak monster dan mendapatkan banyak harta karun yang membantu Oboro naik level dan punya modal. Namun Oboro kemudian memeriksa status dan sadar peningkatan levelnya makin lambat. Oboro berdiri sendirian dengan kesadaran pahit bahwa batas potensinya mungkin hanya sekitar level 600. Oboro menolak mentok di level itu dan penuh amarah bersumpah akan mendapatkan kekuatan tertinggi seperti manusia berpakaian hitam dari masa lalu. Oboro mulai mencoba menembus batas dengan memilih pertarungan solo melawan monster tingkat tinggi. Oboro juga belajar di bawah para petualang kuat yang sudah terkenal dalam sejarah pertempuran. Semua demi mengejar kekuatan yang dianggap mustahil dicapai oleh manusia biasa.
Suatu hari, seorang pria terikat pada tiang kayu dan berteriak ketakutan meminta ampun. Oboro berdiri memegang pedang sambil bertanya dalam hati, apakah metode seperti ini benar-benar bisa membantu melampaui batas level? Oboro mendengar rumor tentang seorang kesatria elf yang berhasil menembus batas level dengan membunuh budak manusia, dan rumor itu tidak hilang dari pikiran Oboro. Dalam perjalanan Oboro melewati reruntuhan patung raksasa di hutan sambil merenungi cara-cara dunia daratan memanfaatkan manusia kasta rendah. Beberapa tahun berlalu, Oboro tetap menjadi anggota Golden Treasure Chest Party sampai satu hari mereka menemukan sesuatu. Salah satu anggota terlihat terkejut dan tim menyadari mereka menemukan cermin tangan emas dengan aura magis. Anggota kelompok berharap ketua menilai barang itu, dan setelah diteliti melalui item penilaian, mereka memastikan cermin itu adalah barang sihir bernama cermin duplikasi. Anggota wanita menjelaskan bahwa item itu bisa memberi pengguna kekuatan dari orang yang tercermin di dalamnya. Semua anggota kelompok terkejut sampai ada yang spontan berteriak girang dan menyebut item itu mungkin kelas fantasma atau bahkan epik. Dua anggota berwajah binatang sangat bersemangat membayangkan uang besar dari pelelangan. Anggota wanita memegang cermin dengan gembira dan menyebut temuan ini keberuntungan besar untuk ketua. Oboro hanya berdiri di belakang mereka dalam diam tanpa menunjukkan reaksi. Di dalam hati, Oboro membayangkan jika cermin duplikasi digunakan untuk mengkopi kekuatan manusia berpakaian hitam atau seseorang di level itu. Oboro yakin itu berarti mendapatkan kekuatan tertinggi yang selama ini dikejar. Sesaat kemudian, Oboro terlihat berlumuran darah dengan cermin duplikasi terselip pada armor dadanya, dan seluruh anggota party sudah tewas. Oboro menyatakan tekad bahwa Oboro akan menemukan seseorang yang memiliki kekuatan tertinggi seperti manusia berpakaian hitam, lalu menggunakan cermin itu untuk menjadikan kekuatan tertinggi tersebut milik Oboro sendiri.